عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، khotbah ulama, para bapak alim ulama yang kami taati, wabil khusus Al-Ustaz Haji Abdul Aslam yang kami taati, kepada bapak pembina serta ketua pengurus serta jajarannya Baitur Rahman, Yayasan Baitur Rahman yang kami hormati, dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita memuji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang penuh barakah ini. Salawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang yang sekarang. Sebelum ada kami sebagai kita, semoga kita sebagai umatnya mendapat syafaat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, akan kami bacakan dulu susunan acara pada sore ini. Diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan ta'lim, diteruskan dengan doa, dilanjutkan dengan berjamaah salat maghrib, dan diakhiri dengan buka bersama. Demikian tadi susunan acara pada sore ini. Marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Bismillah, billah, syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk acara selanjutnya mengikuti asma ta'lim yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Abdul Aslam. Kepada beliau kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani, amin. Al-mukarramin, wal muhtaramin, para bapak kiai, para sesepuh, para ustadz, segenap jajaran pengurus Yayasan Masjid Baitur Rahman, para bapak dan saudara-saudara sekalian, shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang dengan inayahnya alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesempatan yang diberikan kepada kita oleh Allah mampu kita manfaatkan untuk meraih rahmah, maghfirah dan ridhonya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebagai umatnya wajib untuk bersyukur kepada Allah ditakdirkan menjadi umat beliau, dan wajib kita mencintai beliau beserta segenap keluarga dan keturunannya. Semoga hal ini menyebabkan kita besok meraih syafaatul uzma dari beliau di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu kepada para bapak yang hadir di masjid ini, mari duduknya di masjid diniatkan iktikaf agar duduk kita bernilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa orang yang hadir di majelis ilmu di dalam bulan Ramadan ini sangat besar pahalanya. Namun kadang-kadang umat Islam kurang memperhatikan hal ini, padahal kita semua adalah butuh sesuatu yang dari Allah Subhanahu wa taala berupa rahmah dan maghfirahnya. Para bapak, ibu, segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa kita ini sebagai hamba Allah yang ditakdirkan mempunyai keterbatasan baik kemampuan maupun umur, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Sedangkan keadaan kita ketika kita kembali kepada Allah ditentukan oleh kiprah lakon hidup kita ketika hidup di dunia ini. Oleh karena itu kita perlu memahami tujuan hidup kita yang sebenarnya, apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita melakukannya. Ini sangat perlu kita pahami. Sebab kalau kita salah menilai tujuan hidup, salah kita meraih dalam cara melakukannya,
tentu kita akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalam kehidupan ini. Yang pertama yang harus kita fahami, kita bertanya kepada diri kita, kita hidup di dunia ini diberi hidup oleh Allah. Tujuan hidup kita ini apa? Kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini. Kita diberi akal oleh Allah, diberi amanat agama oleh Allah. Lalu tujuan hidup kita ini apa? Nah, di sini Allah sebenarnya sudah memberikan satu pelajaran kepada kita, yang hal itu kita baca setiap kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tujuan kita hidup di dunia satu, tidak ada lain kecuali mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain akan nihil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di dalam meraih ridho Allah inilah yang kita perlu memahami bagaimana caranya. Yang pertama, kita harus sadar kita ini siapa. Kita dihidupkan sebagai manusia, yang menghidupkan kita adalah Allah. Segala yang ada di dalam diri kita karunia Allah. Apa yang kita hadapi dalam kehidupan semuanya dari Allah. Sebagaimana Allah firman di dalam Al-Quran bahwa wa kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Segala sesuatu yang ada di langit dan yang di bumi adalah hamba Allah. Jadi kita hidup sebagai hamba Allah, dan itu ditegaskan oleh firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar ia berbakti menyembah kepadaku, katanya Allah. Jadi tugas kita hidup di dunia ini adalah ibadah. Apapun aktivitas yang kita lakukan, ibadah. Oleh karena itu di dalam kita menjalani kehidupan ini, jangan sampai salah jalan. Harus kita mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebab kita dihidupkan oleh Allah sebagai hamba Allah. Allah juga nyatakan bahwa kita adalah sebagai khalifahnya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi maaf, jangan ditafsiri saya membicarakan khilafah. Saya tidak ada urusan dengan masalah khilafah. Saya hanya sekedar menjelaskan masalah kita sebagai manusia, peranan hidup ini apa? Ialah khalifah, wakil Allah di permukaan bumi ini, yang harus kita menampilkan lakon kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita hadapi, siapapun kita, apapun jabatan kita, bagaimanapun keadaan kita, tetap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau banggakan ialah ketika Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi. Ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad sebagai hambanya, itulah yang sangat menggembirakan hati beliau. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Tentunya di dalam menjalani kehidupan, utamanya di dalam menjalani amanah Allah yang berupa agama, ini kita memerlukan aturan yang dinamakan syariah. Di dalam hal ini kita harus tahu pedoman kita itu apa. Pedoman kita yang utama adalah kitab Allah. Selanjutnya as-sunnatul mutahharah, sunnah-sunnah Rasulullah yang dijabarkan oleh para ulama agar kita memahami tujuan yang sebenarnya. Kitab Allah Al-Quran diwahyukan kepada baginda Nabi sebagai pedoman hidup. Dikatakan bahwa Al-Quran adalah safinatu najatin lil insaniyah. Al-Quran adalah perahu penyelamat kemanusiaan. Sebab dengan aturan yang ada di Al-Quran, supaya manusia menjalani kehidupan yang manusiawi, tidak memakai hukum rimba, tidak memakai hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah pedoman sekaligus merupakan al-mu'jizatul khalidah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kekal sampai yaumil qiyamah nanti. Sedangkan mukjizat para nabi yang lain sudah tinggal ceritanya. Al-Quran dikatakan bahrun la sahilalah. Al-Quran adalah laksana laut yang tak bertepi. Bahkan Allah di sini menjelaskan, "Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Sekalipun para pohon, semua pohon yang ada di bumi dijadikan kalam, air laut dijadikan tintanya, dan ditambah seperti itu lagi, kata Allah, tidak akan cukup untuk menjabarkan Al-Quran. Oleh karena itu sampai detik ini belum ada para penafsir, para cendekiawan muslim yang mampu mengatakan saya sudah selesai menafsirkan Al-Quran. Bahkan huruf hijaiyahnya saja, seperti alif lam mim sad ha mim, itu ditafsirkan begini, mungkin begini, mungkin begini, tapi pada akhirnya Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang lebih mengetahui apa tujuannya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran adalah satu kitab yang dinyatakan semenjak diturunkan pada 14 abad yang silam sampai detik ini dan sampai yaumil qiyamah, itu adalah kitab yang paling banyak dibaca, lebih dari kitab-kitab yang lain. Dan Al-Quran adalah selain ada di tulisan juga ada di dada-dada yang meyakininya, yaitu umat Islam. Ternyata hafizul Quran sekarang banyak. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 19/30 turunnya di Mekkah, dikatakan ayat Makkiyah, sedangkan yang 11/30 Madaniyah. Dan di dalam Al-Quran Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu sebanyak 89 kali, yang isinya menghimbau kita, memberikan petunjuk jalan kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya di dalam Al-Quran, karena memang bernilai ilmu, ayat yang menjelaskan tentang ilmu di dalam Al-Quran itu tidak kurang dari
750 ayat yang menjelaskan tentang ilmu, berbagai macam ilmu pengetahuan. Sedangkan yang khusus untuk fiqhiyah sebanyak 150 ayat. Yang menjelaskan tentang akal sebanyak 50 ayat. Dan Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran adalah kitab suci. Oleh karena itu kita harus memperhatikan bagaimana memuliakan Al-Quran. Anak-anak kita jaga, jangan sampai membuka Al-Quran dengan tangan kirinya, atau meletakkan Al-Quran yang seandainya kita berdiri, Al-Quran itu berada di bawah lutut kita. Kita harus memuliakan Al-Quran karena itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah ayat min ayatillah al-makruh, ayat-ayat Allah yang bisa kita baca. Siapa orang yang membaca Al-Quran dikatakan man arada an yukallimahullah falyaqra'il Qur'an. Siapa orang yang ingin dinasehati, diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bacalah Al-Qur'an. Wa man arada an yukallimahullah falyaqra'il Qur'an. Wa man arada an yatakallama ma'allah falyadkhulis shalah. Orang yang ingin berdialog, bermunajat, memohon kepada Allah adalah kita dengan menjalani salat. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu marilah kita baca Al-Quran. Saya sering menyampaikan, di dalam bulan Ramadan kita mengambil manfaat dari bulan Ramadan, adakan tadarrus. Tapi saya minta tidak cukup hanya tadarrus di masjid atau di musalla. Silahkan itu dihidupkan dan dijaga sepanjang masa. Tapi setelah pulang dari masjid, setelah pulang dari musalla, jangan kosongkan rumah kita dari bacaan Al-Quran. Harus kita sebagai orang tua, sebagai ayah atau ibu, memperlihatkan kepada anak-anak kita bahwa kita setiap hari membaca Al-Quran, memasukkan suara Al-Quran ke dalam batin kita dan batin anak-anak kita. Dan juga rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, nawwiru manazilakum bis salah wa qiraatil Quran. Jadi budayakan setiap hari kita membaca Al-Quran di rumah. Tentang masalah darus di musalla dan di masjid selama Ramadan dihidupkan dengan baik, dijaga. Dan ini budaya yang dituntunkan oleh malaikat Jibril terhadap Rasulullah ketika di Ramadan menjelaskan tastasih daripada bacaan Al-Quran. Bukan berarti Nabi itu ada sifat lupa, tidak. Malaikat Jibril mengadakan bacaan Al-Quran dengan Rasulullah di bulan Ramadan adalah uswah, contoh. Bukan berarti Nabi punya sifat lupa, hasya wa kalla, sama sekali tidak. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran adalah kitab Allah yang di dalamnya sangat luas makna dan kandungannya. Untuk kita bisa memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, selain kita pelajari, kita harus juga melalui apa yang dijelaskan
oleh orang yang menerima wahyu itu sendiri, yang mana beliau dikatakan adalah Al-Quran yang berjalan di permukaan bumi, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika satu saat ada beberapa sahabat datang kepada Ibunda Aisyah menanyakan tentang baginda Nabi Muhammad, Ibunda Aisyah mengatakan, apakah kalian tidak membaca Al-Quran? Dia bilang, ya kami membaca. Itulah kana khuluquhul Quran, akhlak baginda Nabi adalah Al-Quran. Berarti beliau adalah pengamal Al-Quran yang sempurna. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai umat Islam selain membaca, mari kita pelajari melalui apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dan para ulama. Jangan sampai kita hanya gemar membaca Al-Quran tapi mengamalkan tidak. Sebab di akhir zaman nanti Al-Quran akan mengeluh kepada Allah. Dia bilang, ya Allah, inni utla wa la yu'malu bi. Ya Allah, saya dibaca oleh umat Islam tapi tidak diamalkan. Apa yang diharamkan di dalam Al-Quran diterjang, apa yang dilarang di dalam Al-Quran dilakukan, apa yang diperintah tidak dikerjakan. Ini jangan sampai terjadi. Sebab sebagaimana yang saya katakan tadi, Al-Quran mengeluh kepada Allah, inni utla wa la yu'malu bi. Dan itulah nanti yang menyebabkan Al-Quran diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak, ibu segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah, agar kita benar di dalam menjalani, mengamalkan Al-Quran, kita perlu contoh teladan. Siapa yang harus kita ikuti? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam kita melakukan satu amal apapun, Rasulullah teladan terbaik. Oleh karena itu, marilah kalau kita hidup sebagai umat Rasulullah, usahakan hidupkan sunnah-sunnah beliau. Walaupun kita tidak bisa seluruhnya, tapi jangan ditinggalkan semuanya. I'malu mastata'tum. Amalkan apa yang kita mampu dari sunnah-sunnah Rasulullah. Kita mampu makan minum dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Kita mengerjakan apa hal-hal yang baik, Rasulullah mengatakan yu'jibuhut tayammun. Beliau memperhatikan mendahulukan yang kanan. Ketika yang tidak baik, kiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh yang sempurna. Para bapak, ibu segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya di dalam menjalani kehidupan beragama, kita harus tahu siapa saudara kita. Jangan sampai karena perbedaan. Satu contoh, ini masalah, saya tidak terjun ke politik. Seandainya hanya perbedaan partai, kalau di dalam persaingan partai itu saling menggunting boleh, secara politik boleh, tapi bagaimana di hadapan Allah? Nah, ini yang harus kita perhitungkan. Jadi kita menjalani hidup, mari kita ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan sampai kita terjebak ke dalam satu masalah yang menurut kita benar, tapi sebenarnya di hadapan Allah fatal karena salah.
Kadang-kadang kita memusuhi saudara kita sesama Islam hanya karena persaingan dan lain sebagainya. Ini juga akan merugikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang kita jalani dalam hidup ini ternyata akhirnya terbuang di akhirat, tidak ada nilainya. Para bapak, ibu, segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saudara kita adalah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Innamal mu'minuna, sesungguhnya segenap orang yang beriman, ikhwatun, adalah saudara seiman. Kalau sudah dikatakan saudara seiman adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling mendukung di dalam masalah kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Jangan kita terpengaruh oleh sesuatu yang ada di hawa nafsu kita. Innan nafsa la ammaratun bisu. Kalau kita ikuti hawa nafsu kita, bisikan hawa nafsu kita, maka kita akan ditunjukkan ke jalan yang salah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, fa aslihu, perbaikilah hubungan kalian dengan siapa? Dengan saudara kalian sesama muslim, sesama mukmin. Wattaqullah, dengan dasar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut kepada binatang lari dari binatang itu. Tapi orang yang takut kepada Allah, taqarrub ilallah, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, takwa adalah bekal yang paling tepat untuk kita bawa. Jangankan di akhirat, di dunia takwa itu akan menuntun kita ke jalan yang menguntungkan kita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takut kepada Allah akan dijadikan oleh Allah segala urusannya menjadi mudah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah, segala apa yang dihadapi akan Allah beri jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah akan jamin rizkinya dari jalan-jalan yang tidak dia persangkakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang terbaik di akhirat adalah hanya bagi orang yang takwa. Bahkan surga dan segala kenikmatan disediakan uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Oleh karena itu dalam menjalani hidup ini, takwa Allah adalah sangat penting. Menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, baik secara samar maupun terang-terangan. Oleh karena itu sangat perlu ada di hati kita pupuk rasa takwa kepada Allah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya di dalam kehidupan kita harus tahu siapa lawan kita. Lawan kita apakah orang yang lain agama? Bukan. Di zaman Rasulullah juga berhadapan dengan orang yang non-muslim, tapi tidak dimusuhi, tidak. Musuh-musuh kita adalah orang-orang yang memusuhi agama kita, siapapun orangnya. Musuh kita adalah a'da'uddin,
adalah yang memusuhi agama kita, itulah musuh-musuh kita. Kita harus sadar. Jadi jangan sampai kita bermusuhan dengan saudara kita sesama mukmin, apapun alasannya, tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mencari ridho Allah bukan satu hal yang mudah seperti kita membalik telapak tangan. Mencari ridho Allah butuh kita memerangi hawa nafsu kita. Perlu kita jihadun nafas. Kita harus mampu menundukkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu apapun modelnya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan di dalam kita mencari ridho Allah, di dalam segala apa yang kita amalkan, itulah yang perlu kita luruskan arahnya. Amal kita akan diterima oleh Allah. La yakunu amalan makbulan. Amal tidak akan diterima oleh Allah, syaratnya dua. Yang pertama, sawaban, benar, artinya sesuai dengan tuntunannya. Yang kedua adalah ikhlasan, ikhlas. Di dalam kita mengerjakan sesuatu tidak ada tujuannya kecuali mencari ridho Allah. Waktu para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di dalam kita salat, untuk menuju jenjang takwa Allah, terlebih dahulu yang harus kita perhatikan salat kita. Sebab itu pintu utamanya. Di dalam salat kalau macam Abdullah Aslam sulit untuk khusyuk. Apa yang harus kita kerjakan di dalam salat, baik itu salat fardu maupun sunnah, penuhi syarat rukunnya. Yang paling utama adalah tumakninahnya dari setiap rukun. Ini yang harus kita perhatikan. Di dalam kita menghadap Allah, yang ada di batin kita jangan hanya sekedar ya apa ndang mari, tapi harus kita ada di hati kita bagaimana supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau di dalam sholat kita perhatikan tumakninahnya, karena kita memperhatikan tumakninah tadi, maka akan muncul nantinya kehusyuan itu walaupun lambat laun. Dan sangat penting bagi kita, mari kita mulai dandan-dandan. Kalau sekian lama kita hanya dandani baju, dandani masjid, dandani rumah, dandani kendaraan, mari kita dandani sholat kita. Sebab semuanya tidak akan kita bawa, tapi ibadah kita itulah yang akan kita bawa ke hadapan Allah. Bahkan sholat itulah nanti yang pertama akan dinilai. Maka mari kita perbaiki sholat kita, terutama wudhunya terlebih dahulu, jangan sembarangan. Sudah sering saya sampaikan. Juga sholat, mari kita di dalam sholat harus kita berusaha nyambung hati kita dengan Allah. Sebab kita ini untung oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk langsung matur kepada Allah tanpa perantara. Sholat itulah. Maka tadi saya katakan, man arada an yatakallama ma'allah falyadkhulis shalah. Siapa orang yang ingin munajat kepada Allah, ingin matur kepada Allah, ingin mengeluh kepada Allah,
ingin minta tolong kepada Allah, falyadkhulis shalah. Salat adalah jalan satu-satunya untuk kita menghadap Allah. Mari kita dandani salat kita. Perhatikan salat itu, syarat rukunnya sangat penting, jangan kita sembarangan. Kadang-kadang juga anak-anak kita biarkan. Jadi anak kita kalau sudah umur 7 tahun sudah mulai disuruh salat. Jangan kita biarkan waktu sholat anak-anak kita masih mainan, masih bergurau. Ini harus kita peduli. Jangan kita biarkan, kita arahkan dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Bahkan Rasulullah mengajarkan kalau sudah umur 10 tahun tidak sholat, disuruh sedikit selentik supaya dia takut. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita sekalian mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, mampu menjalani ibadah puasa dengan baik, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Keluar dari Ramadan, semoga dosa kita sudah terampuni semuanya. Kalau sewaktu-waktu kita dipanggil, semoga kembali membawa iman dan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.